Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali kita hari ini ketemu di pengajaran sekolah Minggu hari ini. Yuk sekarang kita mau mendengarkan firman, kita mau siapkan hati kita, siapkan telinga kita mau mulai dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat yang boleh kami rasakan selama seminggu ini, sehingga kami siang hari ini boleh berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, maupun hanya melalui streaming YouTube. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Tuhan Yesus boleh satukan kami di dalam Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nats firman Tuhan kita minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 15, Yosua 7 ayat 16 sampai 26, dan Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dengan judul Titah ke-8. Adik-adik boleh baca semua natsnya di rumah ya. Nah, sekarang kita mau nonton video dulu ya. Adik-adik perhatikan videonya. Dari video tadi diceritakan bagaimana akan melanggar perintah Tuhan Allah. Saat bangsa Israel masuk kota Yeriko, Tuhan Allah mengatakan dalam Yosua 6 ayat 17, dan kota itu dengan segala isinya akan dihususkan bagi Tuhan. Dan apa yang akan lakukan? Akan menginginkan apa yang dia lihat, padahal barang-barang yang akan lihat itu bukan milik akan, melainkan milik Tuhan Allah. Akhirnya akan mencuri barang-barang yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak barang apa saja yang akan curi? Barang yang akan curi adalah jubah yang indah buatan Sinear dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Wow, banyak banget barang yang dia curi. Akan menyembunyikan barang yang dia curi di dalam kemah, di bawah tanah, dalam sekali. Setelah akan mencuri, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Allah mengetahui apa yang akan perbuat, sekalipun akan menyembunyikan barang curiannya di tempat paling dalam, Tuhan Allah tetap tahu, dan akhirnya akan mendapat hukuman atas perbuatannya. Nah, sekarang kita mau nonton satu video lagi adik-adik. Komik Alkitab dengan judul Tuhan Yesus bertemu Zakeus, dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Di kota Yeriko, ada seorang yang kaya bernama Zakeus yang mempunyai badan pendek. Zakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi, Zakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakeus ingin melihat Tuhan Yesus, tapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ.
Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakheus. Lalu Zakheus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakheus, orang berdosa. Zakheus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari video tadi yang kita tonton, siapa yang tahu dosa Zakheus apa? Ya, Zakheus memungut uang yang bukan haknya. Zakheus memungut pajak dari masyarakat lebih dari seharusnya. Tapi apa yang terjadi? Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Zakheus akhirnya bertobat. Dia mengakui semua kesalahannya di hadapan Tuhan Yesus. Setelah Zakheus bertobat, Zakheus berkomitmen akan mengembalikan uang yang dia ambil dari masyarakat. Bahkan Zakheus akan mengembalikannya 4 kali lipat. Nah, adik-adik, dari 2 kisah Alkitab ini apa yang bisa kita pelajari? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tentu saja kita tidak boleh mencuri. Jangan mencuri. Yang kedua adalah Tuhan Yesus akan selalu melihat apa yang kita perbuat, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Yang ketiga, kalau kita berbuat dosa dan datang pada Tuhan mengakui dosa kita, Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita. Sekarang Kakak Lia mau mengajak adik-adik untuk mengucapkan titah ke-8 dengan maksudnya. Kita ucapkan sama-sama ya. Titah ke-8. Jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Sekarang adik-adik boleh mengerjakan tugas. Adik-adik yang memperhatikan firman hari ini pasti bisa menjawab pertanyaan yang ada di layar. Tulis jawabannya di buku catatan sekolah minggu. Kalau sudah, nanti difoto, kirimkan ke Kakak Lia atau Kakak Grace. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Semangat! DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA dosa, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Adik-adik, pengajaran hari ini selesai. Kita tutup dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar. Terima kasih karena kami boleh diingatkan tentang titah ke-8, yaitu jangan mencuri. Ajar kami dan mampukan kami untuk dapat selalu melakukan semua perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa belajar lagu Mentega dan Rotinya ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.